Keluarga Das merupakan keluarga kecil, hanya terdiri dari 3 orang, yaitu sang ayah V.K. Das, pensiunan pegawai PLN, sang ibu Indrani, seorang PNS di Biro Statistik, dan Udayan, si anak tunggal. Keluarga itu tinggal di daerah Saket Nagar di pinggiran kota Bhopal di negara bagian Madhya Pradesh, India. Pada tahun 2001, keluarga Das pindah ke Rainpur di negara bagian Chhattisgarh mengikuti sang ibu yang pindah bertugas di sana. 2 tahun kemudian pada 2003, sang ibu pensiun sebagai PNS. Di Raipur, si anak tunggal Udayan masuk SMA bergengsi Holy Cross Byron Bazar School. Dia dikenal sopan dan cerdas, fasih 3 bahasa, yaitu Inggris, Hindi, dan Bengali. Orang tuanya berharap Udayan nantinya jadi insinyur. Meski harapan itu tampaknya perlahan mulai pudar, sebab nilai akademis Udayan semakin buruk dari tahun ke tahun. Udayan semakin jarang belajar, dia lebih banyak berada di kamar, sibuk bermain internet. Kesukaannya adalah berselancar di jejaring sosial seperti Orkut dan Facebook. Akibat tingkahnya itu, Udayan tidak lulus ujian akhir SMA. Sungguh miris, si anak cerdas tidak bisa merampungkan SMA-nya. Orang tuanya kecewa sekali. Tidak ada pilihan lain. Udayan pun masuk SMA terbuka dan kembali mengikuti ujian akhir. Dia berhasil lulus dan mendapat ijazah SMA. Lalu kemana lagi setelah SMA? Orang tua Udayan mendaftarkan si anak di Rungta College di Bhilai untuk mengikuti kuliah ilmu komputer. Tapi nilai-nilai Udayan sama saja dengan di SMA dulu, buruk. Dia tidak pernah belajar dan bahkan sering bolos. Jika sedang berada di rumah, kegiatan Udayan hanya itu-itu saja, internetan lagi dan lagi. Seharian dia bisa berselancar di internet dan tidak melakukan hal lainnya. Kalau tidak main internet, dia akan mengeluh pada orang tuanya. Betapa sial nasibnya setiap hari ke kampus hanya naik skuter, sedangkan teman-temannya naik mobil. Namun akhirnya Udayan bisa tersenyum ketika dia berhasil lulus kuliah. Dengan bangga, dia tunjukkan ijazah kelulusannya kepada kedua orang tuanya. Mereka ikut senang. Dengan modal ijazah itu tentu Udayan bisa mencari pekerjaan yang layak. Tapi ditunggu-tunggu, Udayan tidak juga bekerja. Setiap hari, pemuda itu hanya mendekam di rumah main internet. Kesabaran orang tuanya habis. Mereka desak terus si anak mencari pekerjaan. Mereka juga memotong uang sakunya. Saban hari kuping Udayan panas mendengar omelan mereka. Hubungan dirinya dan orang tuanya pun memburuk. Tapi untunglah di tahun 2010 orang tua Udayan pindah ke Amerika Serikat. Sementara itu Udayan tetap tinggal di rumah mereka di Raipur. Pemuda itu senang. Dia terbebas dari omelan orang tuanya dan bisa fokus mengerjakan hal-hal yang disukainya. Kini seluruh urusan di India ditangani Udayan. Dia yang mengurus rumah keluarganya di Raipur. Dia bahkan memanggil tukang untuk menggali lubang septic tank di halaman. Dia juga mengurus uang pensiun ibunya di sebuah bank. Kepada petugas bank, dia mengatakan ibunya yang kini tinggal di Amerika telah memberi kuasa kepadanya untuk mengambil uang pensiun setiap bulannya. Udayan kemudian menjual rumah di Raipur dan pindah ke kediaman masa kecilnya di Bhopal. Dengan uang hasil pembelian rumah, dia beli 2 mobil bekas. Tetangganya tidak tahu pasti apa pekerjaan Udayan. Pemuda itu memang tidak terlalu dekat dengan tetangga, hanya terbatas saling sapa saja. Tapi bagi tetangga hal itu tidak masalah. Toh Udayan tidak pernah berulah, dia tampak berpendidikan dan cerdas. Omongannya berkelas, suaranya lembut dan selalu menyapa dengan sopan setiap bertemu para tetangga. Suatu hari seorang wanita pindah ke rumah Udayan. Siapakah dia? Udayan mengatakan wanita itu adalah istrinya. Sepertinya kini hidup Udayan semakin solid. Mapan, sudah menikah, apalagi sih yang kurang? Dia bahkan sangat religius. Suatu hari dia membeli selusin sak semen. Untuk apa semen-semen itu? Tanya tetangganya. Untuk pembangunan kuil, jawab Udayan. Luar biasa, Udayan adalah pria ideal. Cerdas, sopan, mapan, dan religius. Wanita ini bernama Akansha Sharma. Dia dan keluarganya tinggal di Bankura, Bengal Barat.
Sama seperti orang-orang muda seusianya, Akansha aktif di jejaring sosial, membina hubungan dengan teman lama, juga menambah teman baru dan relasi. Salah satu teman barunya, seorang pria cerdas yang memiliki koneksi luas. Pria itu dan orang tuanya tinggal di New York City, Amerika. Dia bekerja di markas besar PBB di New York City. Kepada Akansha, pria itu mengatakan bisa membantu dirinya mendapatkan kerja, bukan pekerjaan sembarangan, namun pekerjaan bergengsi di UNICEF di markas besar PBB yang berlokasi di New York City alias NYC. Dan pria itu membuktikan perkataannya. Tidak lama kemudian setelah melayangkan lamaran, Akansha menerima surat resmi dari UNICEF bahwa dirinya diterima sebagai pegawai dan akan berkantor di markas besar PBB di NYC. Dengan gembira Akansha menunjukkan surat itu kepada keluarganya. Semuanya bahagia menerima kabar baik itu. Akansha bilang dia harus segera membeli tiket pesawat dan berangkat ke Amerika. Seluruh biaya perjalanan nantinya akan diganti kantor. Wanita itu mengatakan kepada orang tuanya, seorang pria yang dikenalnya lewat Facebook telah membantunya mendapat pekerjaan dan mengurus dokumen perjalanannya ke Amerika. Shivendra, ayah Akansha yang tahu anaknya membutuhkan biaya, memberikan uang sebesar 20 juta rupiah kepadanya. Pada 22 Juni 2016, keluarga mengantar Akansha ke stasiun kereta Durgapur untuk naik kereta tujuan Delhi. Di Delhi nanti dia akan bertemu dengan pria kenalannya itu untuk mengambil dokumen yang dibutuhkan, dan dari Delhi akan langsung berangkat ke New York City. Setiba di Delhi, Akansha menelpon keluarganya di Bankura. "Aku akan berangkat ke New York tanggal 28 Juni, begitu katanya. Keluarganya gembira. Tampaknya semua berjalan lancar. Mereka berharap Akansha akan betah tinggal di New York. Setiba Akansha di New York, keluarganya tetap berkomunikasi dengannya lewat WA. Beberapa kali Akansha sempat mencoba menelpon keluarganya. Sayangnya karena perbedaan waktu, Akansha selalu menelpon tengah malam saat keluarganya sedang tidur, sehingga telepon tidak dijawab. Wanita itu juga bilang belum bisa mendapat kartu SIM untuk ponselnya, jadi tidak mungkin bicara lewat ponsel dan hanya bisa berhubungan lewat WA. Tidak mengapa, keluarganya senang sekali setiap menerima kiriman pesan dan foto-foto Akansha lewat WA. New York City memang benar-benar ramai dan keren. "Kirim dong selfie-mu," begitu pesan keluarganya padanya lewat WA. Akansha menjawab ponselnya agak rusak, jadi sering error kalau mengambil selfie. Namun dia janji akan membeli ponsel baru secepatnya. Pada 5 Oktober, keluarganya menerima pesan WA dari Akansha bahwa pria kenalannya yang telah membantunya mendapat pekerjaan di UNICEF akan berkunjung ke rumah keluarga Akansha di Bankura. Wah, tentu saja keluarga Akansha antusias, terutama sang ayah Shivendra. Saat bertemu, keluarga Akansha terkesan dengan pria itu yang tampak cerdas dan sopan. Si pria mengatakan, "Kalian semua harus mengunjungi Akansha di New York City. Dia kangen kalian dan ingin sekali kalian datang. Aku akan bantu mengurus kunjungan kalian ke sana," janjinya. Sebelum pamit pulang, pria itu juga mengatakan Akansha akan berkunjung ke India bulan November. Usai kunjungan itu, anehnya keluarga Akansha tidak pernah lagi menerima kabar apapun baik dari si pria maupun Akansha. November tiba, namun Akansha tidak juga berkunjung ke India. Keluarganya bolak-balik menghubungi si pria dan Akansha, tapi hasilnya nihil. Sang ayah yang gusar mulai khawatir, juga curiga. Pada 30 November, dia pun melapor pada polisi. Polisi memeriksa data ponsel dan berhasil menemukan lokasi terakhir Akansha menelpon, yaitu di Bhopal, bukan di New York City. "Anda yakin anak Anda berada di New York?" tanya polisi. "Iya, dia tinggal dan bekerja di New York sejak bulan Juni," tegas Shivendra. Polisi yakin Akansha telah membohongi keluarganya. Menurut polisi, Akansha dan pria kenalannya itu tentu sepasang kekasih dan diam-diam telah kawin lari karena takut hubungan mereka dilarang orang tua. Shivendra akhirnya pulang dengan kebingungan. Setahu mereka, Akansha dan pria itu hanya kenalan biasa, bukan kekasih. Kurang lebih sebulan berlalu, hingga kemudian pada 5 Januari 2017, Shivendra kembali mendatangi polisi Bankura.
dan kali ini melaporkan bahwa anaknya Akansha telah diculik seorang pria yang dikenalnya lewat jejaring sosial. Menurut Shivendra, Akansha mengaku telah berangkat ke New York atas bantuan seorang pria karena mendapat pekerjaan di sana. Pria itu pernah datang ke rumah mereka dan sang ayah memberikan nomor ponsel pria itu pada polisi. Polisi mulai melakukan investigasi. Mereka mengecek ke pihak imigrasi data Akansha dan ditemukan bahwa Akansha tidak pernah meninggalkan India. Udayan Das adalah pria cerdas, sopan, dengan tutur kata lembut. Dari luar dia tampak normal, namun di dalam tak seorang pun tahu hidupnya yang gelap dipenuhi kebohongan demi kebohongan. Semua orang tahu dia lulusan Rungta College, demikian juga ayah dan ibunya. Saat kelulusan, Udayan menunjukkan pada mereka ijazahnya. Dan orang tuanya percaya saja, mereka tidak tahu ijazah itu palsu. Udayan sendiri yang membuatnya. Dia tidak pernah lulus kuliah sebab nilai-nilainya semua hancur. Dia kerap bolos, lebih sibuk main internet, mengkonsumsi narkoba, dan menghayal betapa enak jadi orang kaya tanpa perlu bekerja keras. Dan bagi Udayan, hal itu bisa diperoleh lewat kebohongan dan manipulasi. Kepada orang-orang, Udayan bilang orang tuanya pindah dan kini tinggal di New York. Benarkah? Bohong, itu semua dusta. Orang tuanya tidak kemana-mana, mereka masih berada di halaman rumah di Raipur, terkubur di dalam lubang galian septic tank, malah mungkin sudah jadi tengkorak. Udayan bosan terus-menerus didesak dan diomeli orang tuanya untuk mencari kerja, sebab itu dia putuskan menyingkirkan mereka selamanya. Suatu hari di tahun 2010, di rumah mereka di Raipur, ketika ayahnya sedang ke pasar dan ibunya tengah beristirahat di kamar, dia cekik sang ibu sekuat tenaga. Ada sensasi aneh saat dia melakukan itu. Sempat dia merasa menyesal, namun anehnya tangannya tetap mencekik hingga wanita yang melahirkannya itu berhenti bernafas. Ketika ayahnya pulang dan menanyakan, "Di mana ibumu?" Udayan menjawab ibunya sedang bersiap-siap pergi ke kuil. Dengan manis dan sopan dia sodorkan segelas teh kepada ayahnya. "Minumlah ya." Teh itu khusus diracuk Udayan untuk sang ayah, teh yang telah dicampur dengan obat tidur. Setelah meminum teh itu, sang ayah tertidur pulas, dan saat itulah Udayan mencekiknya hingga tewas. Lalu dengan tenang, Udayan mendatangi seorang pria tetangganya dan minta pria itu menggali lubang di halaman rumahnya. "Untuk apa?" tanya si tetangga. "Untuk bikin septic tank," jawab Udayan. Awalnya si tetangga menolak, namun ketika Udayan menawarkan bayaran tinggi, si tetangga langsung menyanggupi. Lubang pun digali. Usai penggalian dan si tetangga pulang, Udayan beraksi. Dia seret jasad ayah dan ibunya dan menguburkan mereka di lubang galian itu. Beres. Dia lalu mengurus sertifikat kematian palsu keduanya dan menyebut kematian karena serangan jantung. Dia juga segera mengambil alih seluruh properti mereka. Para tetangga tidak ada yang menanyakan keberadaan orang tua Udayan karena mereka tidak dekat dengan keluarga itu. Kepada kerabat, Udayan mengabarkan mereka sekeluarga akan pindah ke Amerika. Kerabat mengiyakan saja. Toh hubungan mereka tidak dekat, lagi pula ibu Udayan adalah istri kedua ayahnya, jadi tak seorang pun peduli pada mereka. Beberapa waktu kemudian, Udayan memutuskan menjual rumahnya di Raipur seharga 500 juta rupiah kepada seorang pengacara, juga menguras rekening orang tuanya yang jumlahnya hampir 1 miliar rupiah, selain juga tentunya menerima pensiun ibunya sebagai PNS sebesar 5 juta rupiah per bulan. Kini pundi-pundinya montok. Setelah rumah di Raipur terjual, Udayan pun pindah ke rumah masa kecilnya di Bhopal. Sekarang dia bisa membeli 2 mobil bekas yang lumayan keren, satu Mercedes dan satunya lagi Honda City. Dia bisa mewujudkan keinginannya, kemana-mana naik mobil, tidak lagi naik skuter seperti waktu kuliah dulu. Udayan juga berwisata ke luar negeri, antara lain Singapura dan Rusia, dan menginap di hotel mewah. Hidup sungguh menyenangkan. Lalu apa aktivitas Udayan sehari-hari? Berselancar di internet tentunya,
bermain-main di jejaring sosial, menambah teman dan memamerkan bahwa kini dia sukses dan mandiri, punya tempat tinggal sendiri, punya 2 mobil dan kerap berwisata ke luar negeri. Dengan kefasihannya berbahasa Inggris, orang gampang terkesima. Dia cerdas, berwawasan, dan sopan. Tak heran dia mendapat banyak teman di dunia maya. Seorang di antaranya Akansha, wanita yang bercita-cita tinggi, ingin kerja di Amerika. Jangan khawatir, aku punya banyak koneksi di Amerika. Aku dan keluargaku tinggal di New York City dan aku bekerja di PBB. Begitu kata Udayan meyakinkan. Kepada Akansha, Udayan menjanjikan pekerjaan di UNICEF di markas besar PBB di New York City. Dia akan mengurus seluruh dokumen keberangkatan wanita itu dan memintanya datang ke Delhi. Tapi semua janji itu tentunya hanya tipu-tipu Udayan. Ketika mereka bertemu di Delhi, Udayan mengajak wanita itu ke rumahnya di Bhopal. Beberapa waktu kemudian, Udayan membeli selusin sak semen. Kepada tetangganya dia bilang semen itu akan dipakai membangun kuil. Namun sesungguhnya semua itu cuma dusta. Dan polisi akan membongkar seluruh kebohongan Udayan. Setelah menerima laporan hilangnya Akansha, polisi segera bergerak. Lewat nomor ponsel yang diberikan keluarga Akansha, mereka bisa melacak keberadaan pria yang diduga telah menculik Akansha. Pria itu tinggal di Bhopal. Pada Februari 2017, sekitar 8 bulan setelah Akansha pergi meninggalkan keluarganya, polisi meringkus Udayan di kediamannya. Tidak ada perlawanan berarti. Pria itu tampak sopan dan entah kenapa lebih memilih menjawab pertanyaan polisi dalam bahasa Inggris. Mungkin dirasanya lebih keren. Silakan Pak, periksa sendiri, katanya pada polisi. Polisi memeriksa kediamannya dan menemukan TV 56 inci dan perabotan mahal, 2.500 keping CD yang memuat serial TV dan film Hollywood tentang crime atau kejahatan. Namun yang paling menyita perhatian polisi adalah bangunan semen berbentuk segi 4 di dalam rumah. Polisi menanyai Udayan dan memintanya duduk. Namun dengan sopan Udayan menjawab, "Terima kasih Pak, tapi saya berdiri saja." "Di mana Akansha?" tanya polisi. Udayan menunjuk bangunan semen itu. "Aku semen dia di sana, Pak Polisi," jawabnya dengan tenang dan sopan. Melihat Udayan begitu tenang dan begitu sopan, polisi merinding. Menurut pengakuan Udayan, dia dan Akansha berkenalan lewat jejaring sosial dan sudah menikah pada September 2015 di kuil tanpa setahu orang tua Akansha. Kepada Akansha, dia mengaku tinggal di New York City dan bekerja di markas besar PBB di sana. Orang tuanya juga tinggal di Amerika. Udayan mengatakan hubungan mereka seolah-olah LDR. Beberapa kali mereka bertemu di Delhi. Setiap bertemu, Udayan selalu membawa koper dan muncul di bandara di Delhi seolah-olah dia baru tiba dari Amerika. Tentu saja Akansha percaya. Penampilan Udayan mentereng, bahasa Inggrisnya fasih. Dia bercerita dengan lancar tentang Amerika, khususnya New York City, kota tempat dirinya tinggal dan bekerja. Pada Juni 2016, hal itu kembali dilakukannya. Dia seolah sedang berkunjung ke India dan bertemu Akansha di Delhi. Dia akan memboyong Akansha ke Amerika untuk bekerja di UNICEF di New York City. Namun saat itu, dia ajak Akansha tinggal di rumahnya di Bhopal dengan alasan ada penundaan pengurusan dokumen keberangkatan Akansha ke Amerika. Dia minta Akansha jangan memberitahu keluarganya di Bankura agar mereka tidak khawatir. Setelah beberapa hari, Akansha yang tinggal di rumah Udayan di Bhopal menunggu-nunggu. Tapi mereka tidak berangkat juga ke Amerika. Dia mulai curiga dan bertanya macam-macam pada Udayan hingga menyulut pertengkaran di antara keduanya. Antara tanggal 29 hingga 30 Juni 2016, Akansha mulai mencari tahu tentang Udayan. Dia bongkar lemari pria itu dan menemukan hal mengejutkan. Paspor palsu dan sertifikat kematian palsu orang tua Udayan. Padahal menurut pria itu orang tuanya tinggal di New York City. Akansha marah dan minta penjelasan pada Udayan. Pria itu terpojok dan akhirnya mengaku dia hanya pria biasa, pengangguran yang tinggal di Bhopal dan tidak pernah ke Amerika.
Setelah berpikir-pikir, Akansha akhirnya membeli tiket kereta api untuk pulang ke Bankura. Dia mengancam akan membongkar semua kebohongan Udayan dan melaporkan kecurigaannya atas kematian kedua orang tua Udayan. Pria itu panik dan murka. Pada 15 Juli 2016, dia campurkan obat tidur ke makanan wanita itu. Begitu Akansha tertidur, Udayan mencekik wanita itu. Akansha tewas di usia 28 tahun. Usai memasukkan jasad Akansha ke dalam koper, Udayan pergi membeli selusin sak semen dan menyemen jasad Akansha yang tersimpan di dalam koper. Ketika polisi membongkar semen itu, benar, Akansha dikubur di sana. Aku terinspirasi dari drama serial TV Amerika CSI, Crime Scene Investigation. Dalam tayangan itu, jasad di semen. Namun anjing pelacak bisa mengendusnya karena ada celah retakan semen. Belajar dari situ, aku pastikan tidak ada lapisan semen yang retak setelah menyemen Akansha. Demikian penjelasan Udayan pada polisi. Menurut pengakuan Udayan, sejak Akansha tewas, dia ambil alih ponselnya dan secara rutin mengirim WA kepada keluarga Akansha berpura-pura sebagai Akansha agar mereka tidak curiga. Pada bulan Oktober 2016, dia putuskan mengunjungi keluarga Akansha di Bankura. Tujuannya untuk menghabisi keluarga itu agar kebohongannya tidak terbongkar dan mereka tidak melapor ke polisi. Namun rencananya batal karena dia tidak menemukan waktu dan cara yang tepat. Menurut polisi, Udayan tidak hanya sekedar ingin membunuh keluarga Akansha, tapi juga ingin menguasai harta keluarga itu. Ketika hal itu disampaikan polisi kepada keluarga Akansha, mereka terkejut dan bergidik. Pantas saja saat dia datang berkunjung ke rumah kami, dia menolak tidur di kamar kosong. Dia malah memilih tidur dengan anak laki-lakiku, pewaris tunggal harta keluarga. Tentunya dia berencana akan melenyapkan anak laki-lakiku terlebih dulu agar lebih mudah menguasai harta keluarga kami. Demikian kata Shivendra, ayah Akansha. Lewat interogasi polisi pula, akhirnya Udayan mengaku telah membunuh orang tuanya dan mengubur mereka di halaman rumah mereka di Raipur. Polisi pun membongkar kuburan itu dan benar, mereka menemukan orang tua Udayan terkubur di sana. Udayan mengaku setelah dia membunuh orang tuanya pada 2010, dia hidup mewah dengan memakai uang dan harta mereka hingga tahun 2014. Semuanya ludes. Dia sempat mengambil uang di rekening Akansha sebesar 10 juta rupiah. Polisi curiga Udayan juga telah membunuh seorang penjual miras yang hilang sejak 2015 setelah mengantar minuman ke rumahnya. Namun Udayan membantah hal itu dan polisi tidak punya bukti kuat untuk menjeratnya lebih lanjut. Pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Udayan Das, pria cerdas dan sopan yang selama 7 tahun berhasil menyimpan kebohongannya hingga jatuh 3 korban jiwa. Untung saja polisi bisa menghentikan sepak terjangnya. Jika tidak, kemungkinan akan jatuh korban jiwa lainnya. Pers menjuluki Udayan serial killer, psikopat dari Bhopal. Di balik kecerdasan dan sikapnya yang sopan hingga bikin polisi bergidik, disebutkan Udayan adalah seorang narsis yang ingin kaya dengan usaha seminimal mungkin. Udayan nyaris tak punya empati dan rasa kasihan pada orang lain, yang ada hanya ego, bagaimana dirinya bisa memenuhi keinginannya dan mencapai tujuannya. Sekarang timbul pertanyaan, dari mana Udayan mendapatkan sifat seperti itu? Orang-orang yang pernah mengenal dirinya dan keluarganya menduga sang ibu Indrani lah sumber segalanya. Wanita itu dikenal kaku, penuh aturan-aturan aneh. Dia tidak mengizinkan keluarganya bergaul dengan siapapun, makanya keluarga itu tidak punya teman. Hubungan dengan kerabat pun jauh, bahkan ayah Udayan tidak punya teman di kantor. Udayan pun sama saja, karena tidak diizinkan ibunya bergaul, dia tidak punya teman di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Akibatnya, dia kerap jadi bahan olok-olokan di sekolah. Ditambah lagi, kulitnya lebih hitam dibandingkan murid lainnya. Lambat laun Udayan kemudian membentuk dunia fantasinya sendiri. Di dunia itu dia ciptakan karakternya sendiri sebagai Udayan yang sukses, kaya, pandai bergaul, disukai banyak orang. Dan jejaring sosial di internet adalah tempat yang tepat bagi fantasinya itu. Udayan memiliki 6 akun Facebook. Di sana dia tampilkan sosok palsunya.
Seolah dia sukses, disukai banyak orang, kaya raya, orang tuanya tinggal di New York, mobilnya banyak, bahkan ada yang langsung dibeli dari luar negeri. Komen-komen pujian pada status dan foto-fotonya di Facebook diketiknya sendiri dengan memakai akun Facebooknya yang lain, sehingga membentuk image seolah-olah banyak orang yang mengagumi dan memuja dirinya. Mungkin kalian pernah menonton film The Talented Mr. Ripley. Nah, sepak terjang Udayan Das ini mirip dengan Tom Ripley, tokoh utama dalam film itu. Makanya kasus ini kuberi judul The Talented Mr. Udayan Das. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.